Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan Classy People? Selamat datang di podcast Semen Padang Hospital. Nah, tentunya di podcast kali ini kita bakal ngobrol seputar informasi soal kesehatan bersama narasumber kita yang tentunya sudah profesional ya, dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang Hospital. Ada saya Bimo Alvaro yang tentunya akan mandu podcast kita kali ini dan juga udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan akan kita sampaikan ke narasumber kita. Nah, sahabat SPH dan Classy People, untuk tema kali ini kita membahas tentang yang namanya terapi okupasi. Nah, kira-kira nih, apa yang muncul di benak Anda ketika mendengar istilah terapi okupasi? Pasti yang terbesit di pikiran Anda adalah semacam perawatan khusus ya, untuk kesehatan dan juga masalah-masalah kesehatan tertentu. Nah, tentunya di sebuah terapi ini nih Classy People dan sahabat SPH, pastinya berharap untuk mendapatkan hasil yang baik, hasil yang responsif begitu ya. Dan tentunya dengan melalui terapi ini diharapkan pasien mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan maksimal. Bahkan untuk hal-hal sederhana nih seperti makan, minum, atau mandi, itu pun juga membutuhkan alat bantu untuk bisa melakukannya. Kali ini kita udah datang ya bareng di studio podcast kita nih Classy People dan sahabat SPH, ada Kak Yana selaku staf terapi dari Semen Padang Hospital. Kita pengen tanya-tanya soal terapi okupasi. Sebelumnya kita tanya kabarnya dulu. Gimana nih Kak Yana? Kabar Kak Yana gimana nih? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana perasaannya akhirnya datang ke sini jadi narasumber di podcast SPH? Jujur deg-degan. Deg-degan ya? Iya, ada deg-degannya. Oke, siap gitu ya Kak Yana ya. Dan tentunya dengan terapi okupasi kita ngajak Kak Yana untuk ngobrol seputar hal itu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait tema kita kali ini, nah kita pengen kenalan dulu sama Kak Yana. Kak Yana memulai karir di Semen Padang Hospital itu di tahun berapa? Jujur Yana baru di sini 2 bulan. Itu hitung kontraknya, itu tekan kontraknya itu dari tanggal 7 September September tahun ini. Oke. Jadi baru banget. Baru banget nih Classy People dan sahabat SPH. Tapi belum ini ya, belum tentu cuman karena baru ilmunya nggak banyak. Pasti ada ilmu-ilmu yang bisa di-sharing di podcast kali ini. Nah, langsung aja nih Kak Yana. Terapi okupasi itu tuh terapi apa nih Kak Yana? Terapi okupasi itu terapi yang ditujukan pada anak dan dewasa yang mengalami gangguan sensorik, motorik, terus mengalami gangguan dalam aktivitas daily living. Daily living itu dalam artian kegiatan sehari-hari, terus juga IADL ada namanya instrumental daily living, itu kayak pemanfaatan waktu luang sama produktivitas. Jadi gimana nih caranya supaya orang-orang yang punya keterbatasan ini biar bisa masuk dan terjun lagi ke masyarakat gitu. Gimana mereka tuh bisa hidup mandiri seperti itu gitu. Oke, berarti mereka-mereka yang mungkin punya kendala dalam beraktivitas bisa kembali melakukan Iya. seperti sedia kala. Jatuhnya gitu ya. memfungsionalkan hidup mereka gitu. Jadi meningkatkan value hidup mereka kayak Meningkatkan gitu. value hidup mereka di sahabat SPH dan Classy People. Oke, nah kalau boleh dijelaskan, awal mula seseorang diindikasi untuk bisa mendapatkan terapi itu gimana nih? Awal pertama itu sebenarnya kita kalau misalnya contoh anak nih ya mau terapi okupasi gitu, itu pasti mereka harus konsul dulu ke dokter. Setelah itu dari dokter kan nanti ada menurut dokter bisa nih asesmennya gimana gitu, apa emang mengharuskan terapi apa gimana. Nanti kalau misalnya emang diharuskan untuk terapi pasti ada asesmen dulu. Nah segala macam. Nanti kalau misalnya dari asesmen itu sendiri emang mengharuskan anak untuk terapi okupasi, ya bakal dilakukan terapi okupasi gitu. Dan kayak apa aja nih pasien yang bakal terapi okupasi kayak gitu, misalnya kayak anak autism, anak ADHD gitu, terus juga mental retardation, anak disleksia gitu, terus anak Down syndrome yang 1000 wajah itu. Terus kalau misalnya kalau orang dewasa itu biasanya lebih ke fisik, orang yang habis stroke kayak gitu, seperti itu. Juga bisa juga psikososial, misalnya kejiwaan juga seperti itu. Tapi kalau misalnya sekarang ini lebih banyaknya itu concern di okupasi terapi itu lebih ke anak. Oke. Buat sekarang lebih concern ke anak Iya, gitu. gitu. SPH dan Classy People. Tapi dengan penjelasan Kak Yana tadi, apakah tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang yang mendapatkan terapi setelah mereka mengalami mungkin operasi kah atau mungkin kecelakaan kah? Apakah juga bisa mendapatkan terapi ini? Juga bisa, kita ngelihatnya dulu di bagian mananya dulu nih yang bermasalah kayak gitu. Misalnya kayak orang habis kecelakaan tangannya patah misalnya seperti itu. Nah
nanti kan pasti mereka fisioterapi kan. Nah fisioterapi gimana sih supaya tangannya ini bisa digerakin lagi, bisa digunain lagi gitu. Anggaplah yang patah itu tangan kanan. Nah nanti ternyata mereka anggap pakai baju, masang kancing gitu, masih gemeteran apa gimana segala macam atau masih kesusahan. Nah itu nanti datangnya ke okupasi terapi karena jatuhnya itu memperkuat motorik halusnya mereka. Kayak gitu. Bahkan untuk hal simpel untuk mengkancingkan baju pun juga kalau misalnya ada gangguan ya udah okupasi terapi kunciannya gitu ya. Bukan cuma sekedar simpel cuman untuk apa? Kancing baju doang ya, misal kayak cuman makan juga bermasalah atau misalnya nggak bisa apa ya narik tangannya apa gimana atau mengharuskan dia menggunakan alat modifikasi atau lingkungan sekitar rumah juga dimodifikasi apa gimana gitu. Dan nanti kita lihat dulu progresnya dan di asesmen itu kita lihatnya nanti kayak gitu. Nah manfaat dari okupasi terapi ini apa aja nih Kak Yana? Singkat aja sih sebenarnya, memfungsionalkan kehidupan seseorang. Memfungsionalkan kehidupan seseorang nih sahabat SP dan Classy People. Tapi kalau misalnya kita elaborasi lagi, nah memfungsionalkan kehidupan seseorang itu dalam aspek apa aja? Mungkin dari sekedar, tadi Kak Yana sudah menjelaskan mungkin dari bagian tubuh yang bisa difungsionalkan kembali. Dari jiwa, dari mindset apakah juga bisa memfungsionalkan kembali? Benar, kayak gini, jatuhnya dalam artian memfungsionalkan itu gimana seseorang ini bisa mandiri akan hidupnya sendiri, bukan mandiri hidup sendiri ya, dalam artian untuk diri dia sendiri tuh dia bisa kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak mandi itu kan harusnya kita sendiri kan. Nah gimana nih orang ini bisa mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri. Ada orang-orang apalagi misalnya geriatri itu orang lansia yang misalnya mohon maaf misalnya hidup udah pakai kursi roda segala macam dijagain sama caregiver apa segala macam, mereka pasti ada titik merasa kayak jenuh akan hidup mereka, nggak ada manfaat lagi nih hidup saya kayak gitu, udah daripada saya ngebebanin anak saya udah saya mati aja, pasti ada kan berpikir kayak gitu. Nah dengan mereka, dengan kita terapi terus juga kita ngasih kayak lingkungan sekitar mereka dimodifikasi, terus menggunakan modifikasi alat apa segala macam kayak gitu, yang mereka yang gak bisa awalnya sendiri emang butuh bantuan maksimal, sekarang bisa bantuan yang minimal, otomatis kan ngerasa oh bisa nih sendiri, jadi kan ngerasa seneng kan, itu yang value tadi kayak gitu, merasa kayak oh ternyata saya masih ada nih manfaat untuk hidup kayak gitu, saya nggak terlalu ngebebanin orang kayak gitu. Ya mungkin banyak juga nih anak-anak muda yang ngerasa beban keluarga gitu ya. Tapi bukan kayak gitu nih sahabat SP dan juga Classy People. Oke deh. Nah untuk mendengar kata terapi, nah pastinya juga kayak ada sangkut pautnya dengan durasi dan juga repetisi dari terapi ini dilakukan. Kalau untuk okupasi terapi, apakah ini bersifat satu kali selesai atau kontinu nih kayaknya? Kita sistemnya kontinu. Kalau misal sistem di SPH sendiri, kita bahas sistem di SPH, jadi kan ya kita dapat rujukan dari dokter. Nah satu kali rujukan itu kita tuh dikasih 6 kali terapi, pasiennya 6 kali terapi. Satu kali terapi itu sekitar kurang lebih 30 menit kayak gitu. Nanti setelah 30 menit anaknya diterapi, kita nanti juga edukasi ke orang tuanya, apa nih yang kita lakuin sekarang, terus kayak kemajuan apa nih yang ada di anaknya kayak gitu, gimana kondisi anaknya sekarang terapinya seperti itu. Terus nanti kalau udah 6 kali terapi nanti kan kita bikin rujukan lagi untuk balik ke dokter lagi, jadi nanti dievaluasi lagi sama dokter gitu, bakal lanjut lagi kah okupasi terapinya apa enggak. Tapi sebelum kita bikin rujukan balik ke dokter itu, kita juga bilang ke orang tuanya, evaluasinya kayak gini, di screeningnya kayak gini gitu, menurut bapak sama ibu gimana, anaknya dilanjutin apa enggak. Kalau misalnya dari kita udah kayak gini gitu kan, nanti pasti dari dari orang tua ngabarin ke dokter kan. Nah nanti dari dokter itu juga menyimpulkan bakal dilanjutkan apa tidak seperti itu. Berarti hasil rujukan juga menjadi bahan pertimbangan kayaknya ya. Oke deh. Tapi ada ini enggak syarat usia minimal seseorang mendapatkan okupasi terapi? Minimal umur 2 tahun. Minimal umur 2 tahun ya. Maksimal? Maksimal sebenarnya kalau dibilang maksimal itu tergantung diagnosisnya dulu apa kayak gitu. Jadi tiap-tiap diagnosisnya berbeda. Jadi nggak bisa kita nentuin kayak misalnya kalau stroke, kalau kita kan nggak bisa batasin stroke orang dari umur berapa sampai berapa kayak gitu kan. Kalau anak, misal kalau cerebral palsy, anak cerebral palsy, kan ada kita namanya golden age ya. Nah, golden age itu 1000 hari setelah kelahiran. Itu sekitar 3 tahun. Nah, sebenarnya kalau bagusnya, lebih efektifnya anak itu diterapi di golden age itu sebelum atau golden age itu lewat, sebelum golden age itu lewat kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia udah diterapi yang misalnya di cerebral palsy, dia diterapi umur
10 tahun, 17 tahun. Wah, Itu kayak kuat banget ya. bisa diterapi, kita bakal tetap terapi, tapi kemajuannya pasti lebih lama lagi kayak gitu. Dan pasti juga untuk menuju goals yang benar-benar diharapkan, misalnya anggap pengen ini gitu. Itu pasti menuju itu tuh bakal sulit dan mungkin sangat susah untuk itu bakal terjadi gitu, bakal terwujud kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita pengen tahu juga nih Kak Yana, dan juga mungkin sahabat SPA dan Classy People juga kepo dengan pertanyaan ini. Apakah ada jaminan untuk seseorang yang mendapatkan terapi ini? Mungkin kayak, oh saya cuma butuhnya 3 kali terapi udah, atau mungkin 4 kali terapi udah selesai. Apakah dengan diagnosis yang sama dan juga treatment yang sama, ada jaminan kalau misalnya mereka lebih cepat untuk mendapatkan kesembuhan dalam tanda kutip? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya? Jadi kenapa Yana jawab nggak ada? Misalnya kayak gini, ada 2 anak yang diagnosisnya sama, diberikan terapi yang sama di waktu yang sama dengan home program yang sama, pasti jatuhnya itu progresnya berbeda. Misalnya anak yang satu kali terapi yang awalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, suaranya nggak keluar, cuman diem doang, nggak ada babbling apa segala macem. 1 kali terapi udah ada babbling, udah ngoceh aja mulu. Tapi ada yang satu lagi anak yang ini malah udah 6 kali terapi, jatuh kan udah 1 paket ya itu ya. Harusnya udah ketemu dokter tapi belum ada babbling, belum ada apa, paling cuman kayak kemajuannya tuh baru sedikit-sedikit kayak gitu. Berarti ya Nggak mungkin bisa di-compare jatuhnya, nggak bisa di-compare. Wah itu ya, mungkin kalau Anda sahabat SP dan Classy People yang mungkin punya kerabat yang butuh terapi okupasi, nah itu tuh basic knowledge kalau si diagnosis itu nggak bisa disamain gitu ya, beda-beda ya Kayana ya. Benar. Oke deh, nah dari paparan Kayana terkait dengan manfaat terapi okupasi ini, nah menurut sependengarannya Kayana deh, untuk masyarakat Sumatera Barat sendiri dengan istilah terapi okupasi, itu mereka udah pada aware nggak sih kalau misalnya ini ada loh di Sumatera Barat? Kalau aware, ada beberapa masyarakat yang aware tapi belum keseluruhan gitu. Satu, kenapa Yana jawab kayak gitu? Sampai sekarang aja pasien Yana gitu ya, yang misalnya dia telat jalan nih sama telat ngomong, orang tua pasti ujung-ujung ngomong gini, iya dulu papanya juga telat jalan, papanya juga telat ngomong. Untungnya dia mau nih bawa anaknya terapi gitu. Ini yang dibawa anaknya terapi ya, gimana orang-orang lain yang gak bawa anaknya terapi? Benar. Kayak gitu. Mungkin dengan mindset yang kayak memaklumi keadaan tersebut, ya kita yang awalnya pengen ngebantu, Iya, ya benar. dari orang tuanya nggak punya benar, semangat untuk bisa benar. itu ya. Tapi dari tentunya kan ini approachingnya bukan hanya untuk pasien tapi juga untuk orang tua. Benar. Kayaknya kemarin waktu dengan situasi yang seperti itu, approaching seperti apa untuk orang tua? Hal-hal apa yang bisa diedukasi untuk mereka? Paling Ana jawab gini, ya bener ibu kayak gitu. Tapi kan selagi kita bisa untuk mempercepat atau mempersingkat hal itu dan menghindari hal yang buruk terjadi ke depannya, ya dan ada fasilitas terapi kenapa enggak kayak gitu. Paling cuma dijelaskannya seperti itu aja. Karena kan kalau misalnya kita terlalu gimana ngomong sama pasien kan enggak juga baik kan, seperti itu gitu sih. Nah, sahabat SP dan Classy People, terapi okupasi itu kan bukan hanya untuk anak-anak aja, tapi untuk mereka yang sudah lansia pun, dan untuk anak-anak muda seperti umur 20-an atau 30-an juga bisa mendapatkan terapi ini. Bahkan dari referensi yang saya dapatkan, untuk mereka yang mantan pengguna obat-obatan terlarang pun juga bisa mendapatkan terapi okupasi. Nah, untuk situasi yang seperti ini nih Kayana, kenapa sih orang-orang yang pernah menggunakan obat-obatan terlarang itu bisa mendapatkan terapi ini? Karena pertama, mereka menggunakan itu pasti ada alasannya. Pasti kebanyakan orang-orang pengguna itu yang kayak mungkin kurang kasih sayang, broken home kayak gitu ya, atau misalnya pergaulan mereka yang salah, punya teman yang menjerumuskan mereka ke sana kayak gitu. Sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh mereka butuh seseorang yang jatuhnya tuh jadi bahu mereka kayak gitu loh. Support system. Iya kayak gitu. Orang yang kayak gitu aja kan, apalagi masyarakat awam untuk menerima balik orang seperti itu kan masih gimana gitu. Dan ada juga loh yang keluarga mereka tuh lepas tangan nggak mau terima mereka. Oh my god. Okay. Jadi mereka pasti ngerasa dong kayak ya buat apa gue hidup gitu kan, buat apa saya hidup, jatuhnya pun saya kesini nggak diterima, di keluarga saya udah ngebuang saya kayak gitu. Jatuhnya tuh kita jadi fasilitator mereka gitu, ngasih kayak saran, dukungan, supporting segala macem gitu sama mereka yang jatuhnya meningkatkan value mereka lagi kayak gitu, meningkatkan kepercayaan diri mereka lagi, pun hidup gak sampai di sana aja. Iya. Gitu.
just because you make a mistake bukan berarti akhir dari segalanya gitu ya. Hidup Kayana. kan make mistake. Betul, gitu. dari belajar dari kesalahan kita bisa menjadi pribadi yang lebih Iya, baik lagi benar, gitu ya. gitu. Bisa langsung dibikin IG story ya dari yang tadi. Tapi Oke. jangan kesalahan yang udah tahu salah tapi Diulang-ulang lagi, nggak boleh nih sahabat SP dan Itu Classy namanya People. bandel ya. Oke deh, nah Kayana dari paparan Kayana juga menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dari obat-obatan terlarang pun juga bisa mendapatkan si terapi okupasi ini. Nah, kita pengen mengerucutkan di fasilitas yang ada di Semen Padang Hospital. Nah, treatment terapi di Semen Padang Hospital ini seperti apa aja nih Kayana? Treatmentnya kalau di SPH ini masih concernnya ke bagian anak, bagian ke anak sama bagian fisik. Itu pun fisik masih kayak pasiennya itu bisa dihitung jari lah, 1, 2 kayak gitu. Misal pasien post-stroke sama pasien yang kayak cerebral palsy tapi umurnya bukan anak-anak lagi kayak gitu. Itu kan bagian fisik lagi kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya psikososial yang kayak gitu tuh kita belum dapat. Belum dapat. Oke, kita penasaran nih sahabat SP dan Classy People. Kan tadi Kayana di awal udah mention kalau Kayana itu baru 2 bulan di SPH. Iya. Nah, kita pengen tahu nih apa sih pikirannya Kayana sebelum masuk SPH dan sudah berkecimpung di Semen Padang Hospital itu. Nah, ternyata terapi okupasi di SPH kayak gini ya ternyata. Boleh dicerita hal-hal uniknya gitu? Kalau hal-hal unik sejauh ini belum ada ya. Tapi yang berkesan aja sih jatuhnya. Dari awal di sini itu kebanyakan dapat pasiennya itu autism, ADHD kayak gitu terus. Nah, terus di 1 bulan yang terakhir kemarin itu tuh ada pasien baru, dia tuh cerebral palsy yang tadi Diana bilang, dia cerebral palsy. Umurnya udah 14 tahun, 15 tahun. Emang fisiknya kalau cerebral palsy kan fisiknya bermasalah. Nah, tapi kebetulan yang anak ini tuh fisiknya aja doang yang bermasalah, tapi dia nggak telo dalam artian kayak dia ngomongnya lancar, kayak gitu, ngomongnya lancar. Nah, dia itu bisa dibilang gimana ya, dia yang ngerubah yang awalnya tuh pergi kerja tuh kayak ya agak capek ya, kayak gitu. Jujur ya, bukannya gimana. Tapi setelah ketemu dia tuh, dia yang pasien yang kayak kakak, dia yang duluan, kakak I love you, makasih ya, kayak gitu. Terus kayak sering kirim voice note ke Yana, Assalamualaikum kakak, apa kabar? Kakak sibuk nggak? I love you kak, aku lagi ini, lihat dong, aku sekarang udah bisa minum sendiri. Jadi dia awalnya dia nggak bisa ngontrol tangannya, sekarang tuh dia bisa ngontrol tangannya, dia minum pakai sedotan yang ada kayak botol minumnya ada sedotannya itu, jadi dia bisa ngontrol ke mulutnya sendiri. Kayak gimana ya? Dan dia 1 kali terapi yang awal tangannya nggak bisa turun selalu naik ke atas, 1 kali terapi itu tangannya udah turun. Jadi kayak mes sendiri gitu loh, yang awalnya karena umurnya udah 14 tahun, jadi kayak ya Allah anak sipi bisa nggak ya kayak gitu, pasti progresnya pasti lama. Tapi ternyata dia yang jatuhnya tuh meruntuhkan pikiran yang tadi gitu pikiran ya? tadi bisa nggak ya, ternyata kayak bagus banget gitu progresnya kayak gitu. Itu sih yang jatuhnya kayak bikin oh bisa ternyata gitu. Jadi jangan underestimate dulu, jangan dia jatuhnya sih yang bisa ngerubah pikirannya jatuh kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Dan tentunya ada semacam kehangatan batin gitu iya, ya. Iya benar, dia banget itu. keep in touch banget gitu loh dia gitu. Dengan kondisi dia kayak gitu, terus kayak yang dia yang tiap hari pasti ada aja gitu voice note-nya dia, I love you kak gitu, kakak lagi apa gitu, selalu kayak gitu. Selalu kayak gitu? Iya, selalu kayak gitu. Nah, mungkin Anda apakah menjadi yang salah satu dari pasiennya Kayana? Tapi kita harapkan ya, mungkin dengan pengalaman-pengalaman ini dan apa yang kita sharing di podcast kali ini bisa mengubah juga nih mindset dan juga pandangan sahabat SP dan Classy People terkait dengan okupasi terapi. Dan terakhir nih Kayana, sebelum kita menutup kebersamaan kita, boleh dong kita minta sedikit closing statement dari Kayana terkait dengan okupasi terapi itu sendiri untuk penonton kita, silakan. Oke. Anak disabilitas itu bukannya harus dijudge, tapi mereka tuh harus dituntun untuk menemukan passion hidup mereka tuh apa. Jadi jangan pernah nganggap anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dengan anak cacat, anak idiot, jangan pernah ngomong seperti itu karena mereka spesial di mata kita dan juga di mata Tuhan kayak gitu. Wah, keren banget. Ini mungkin editornya bisa bikin semacam highlight gitu ya. Boleh. Luar biasa banget nih Kayana. Tapi kita harapkan apa yang kita coba sampaikan bisa diterima masyarakat. Amin. Oke deh, Classy People dan sahabat SPH, luar biasa sekali obrolan kita terkait dengan terapi okupasi. Semoga apa yang kita sampaikan di podcast kali ini
bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nambah-nambah wawasan juga ya Kak Amin Yana ya. ya, benar-benar insya Allah semoga bermanfaat banget. Amin ya Allah, langsung dari narasumber kita dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat Semen Padang Hospital. Nantikan obrolan lainnya akan kita kemas dalam podcast SPH bersama narasumber lainnya, dan selalu pantengin nih. Mungkin ada yang belum subscribe atau mungkin yang belum ngelangganin nih si podcast kita, segera langganan biar nanti bisa terus dapat update dari podcast kita. Untuk itu saya Bimo Lavaro mewakili narasumber kita ada Kayana dan juga tim yang bertugas. Mohon undur diri. Assalamualaikum dan sampai jumpa.